Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sintaksis. Pernah dengar kan sintaksis? Pernah dengar atau nggak sengaja dengar? Yang penting pernah lah gitu ya. Kalau sintaksis itu dalam sebuah kajian bahasa, dia mempelajari struktur. Ini sangat teknis sebenarnya. Beberapa orang ketika melaksanakan ujian, khususnya UTBK, ketika udah ketemu soal ini, biasanya di-skip. Karena ini nggak bisa ditebak. Jawabannya udah pasti. Karena udah ada aturan-aturannya. Nah, hari ini kita akan coba bahas aturan-aturan apa saja sih yang melingkupi atau yang dilingkupi oleh si sintaksis ini. Oke, untuk sintaksis ini tadi sudah saya sampaikan bahwa sintaksis ini merupakan kajian yang membahas tentang struktur atau tata bahasa. Nah, apa aja sih yang dilingkupi oleh si sintaksis ini? Yang pertama ada kata, yang kedua ada frasa, yang ketiga ada klausa. Nah, dan yang terakhir ada jabatan kalimat. Jadi keempat inilah yang akan kita bahas. Namun untuk poin 1 dan 2 sudah saya muat videonya di psikologi. Jadi nanti siswa-siswa silakan dibuka ya psikologinya, karena saya perhatikan belum ada respons terkait tugas atau kuis yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, nanti dibuka ya nak ya. Ya, Sir. Baik, Sir. Oke, jadi hari ini kita hanya membahas poin 3 dan 4. Nanti kalau ada waktu coba kita singgung-singgung sedikit. Kenapa? Karena waktunya nggak akan cukup untuk bahas keempat materi ini. Jadi kita mulai aja langsung ke klausa. Nah, ini dia. Jadi hari ini kita akan mulai dari klausa. Pernah dengar klausa nggak? Pernah, Sir. Nah, kalau ditanya semisal, apa sih itu klausa? Jawabnya apa? Biar kita sama nih pemahamannya. Sebuah Gabungan. kalimat tanpa titik, Sir. Beberapa kata, Sir. Gabungan kata, Sir. Ya, udah ada di sini tinggal baca ya kan padahal. Gabungan kata yang bagaimana dia? Gabungan kata yang ditandai dengan kemunculan predikat. Tadi ada abang-abang yang bilang dia ditandai tanpa kehadiran titik, Sir. Nanti itu coba akan kita bahas apakah itu sebenarnya pengertian klausa atau bukan. Tapi sederhananya klausa dapat kita artikan sebagai gabungan kata atau frasa yang ditandai dengan kemunculan predikat. Jadi cara menghitung klausa adalah dengan menghitung jumlah predikatnya. Jika predikatnya 1, maka di dalam kalimat tersebut hanya satulah klausanya. Oke? Di sini kita lihat jenis klausa. Jenis klausa itu ada 2 umumnya. Yang pertama ada klausa atasan atau induk kalimat. Yang kedua ada klausa bawahan atau anak kalimat. Jadi klausa atasan ini predikat yang digunakan itu adalah predikat intinya atau predikat paling pentingnya, sedangkan klausa bawahan ini biasanya informasi tambahan saja. Nah, kita perhatikan contohnya di sini. Ia tidak datang ke sekolah karena sakit. Kalau ditanya, mana sih induk kalimat di dalam kalimat ini? Kita jawab yang mana? Ia tidak datang ke sekolah atau karena sakit? Ia tidak datang ke sekolah, Sir. Ya, ia tidak datang sekolah merupakan induk kalimat. Kenapa? Karena informasi ini yang paling penting. Nah, itu aja sesederhana itu untuk mengetahui mana klausa atasan atau induk kalimat dan mana klausa bawahan atau anak kalimat. Kita perhatikan saja mana informasi yang paling penting. Jika informasi tersebut yang paling penting di dalam kalimat, maka itulah klausa atasannya atau induk kalimatnya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ia tidak datang ke sekolah karena sakit. Nanti kita akan bahas jabatan kalimat, tapi sembari kita singgung sedikit ya. Nah, kalau dibahas lah semisal, coba dimasukin mana subjek, mana predikatnya, mana keterangannya, mana objeknya. Coba silakan. Subjeknya mana? Iya, Sir. Ya, pintar. Ada ia adalah subjek ya kan. Predikatnya? Datang. Predikatnya? Iya, pintar. Predikatnya tidak datang. Negasi dengan verba atau dengan predikat ini disatukan jadi predikat. Jadi satu dia, nggak 2. Jadi ia subjek tidak datang sebagai predikat, ke sekolah sebagai Keterangan. keterangan apa? Keterangan tempat, Sir. Keterangan tempat. Karena ini bukan ya, ini kata tugas ya, jadi nggak masuk ke dalam jabatan fungsi. Nah, di sini ada subjek lagi nggak? Tidak, Sir. Ya, tidak. Padahal ada sebenarnya, tapi tidak tertuliskan. Sehingga sakit ini menjadi predikat.
maka ini jadi kalimat majemuk. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya apa sih itu kalimat majemuk. Nah, jadi kalimatnya sebenarnya seperti ini bunyinya. Ia tidak datang ke sekolah karena ia sakit, kan seperti itu. Jadi subjeknya ada 2, predikatnya ada 2. Jadi di sini predikatnya tidak datang dan sakit. Jika ditanya ada berapa klausa di dalam kalimat ini, maka jawabnya ada berapa? 2, Sir. Ada 2, Sir. Ada 2. Yang pertama, yang mana? Tidak datang, Sir. Yang kedua? Sekolah. Tidak Iya, Sir. datang. Ya, yang kedua ada sakit. Jadi udah paham lah ya konsep menghitung klausa ini dengan menghitung jumlah predikatnya. Kalau predikatnya 1, maka dia disebut dengan kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Kalau dia predikatnya 2, maka disebut kalimat majemuk. Ini contohnya kalimat majemuk. Induknya adalah ia tidak datang ke sekolah. Nah, sekarang ini dia tadi bentuk jabatan fungsinya. Sekarang kita akan bahas jabatan fungsi. Jabatan fungsi itu yang pertama ada subjek. Kita udah tahu lah kalau subjek ini sebenarnya diisi oleh pokok pembicaraan suatu kalimat. Ini bisa diuji dengan pertanyaan apa atau siapa. Itu jadilah subjek. Sedangkan predikat, jabatan ini diisi penjelasan subjek. Bisa ditanya atau diuji dengan pertanyaan mengapa. Ini yang gampang lah. Lalu ada yang ketiga, objek dan pelengkap. Jabatan ini terletak di belakang predikat. Nah, jadi objek ini pun sebenarnya terbagi atas 3. Objek pertama, ini biasanya kalimat aktif. Kalimat aktif itu verba yang digunakan, itu biasanya verba aktif atau kata kerja aktif. Nah, objek yang kedua ini pelakunya pasif. Maka jelas kata kerjanya atau predikatnya pun pasif. Objek ketiga ini pelengkap. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara objek dan pelengkap? Sederhananya seperti ini. Objek dapat dijadikan subjek jika diubah pola kalimatnya, sedangkan pelengkap tidak. Ini dia contoh kalimatnya. Sekarang kita coba, ini lagi nih, kita coba masukin lagi subjek predikat objeknya. Oke, yang pertama subjeknya mana? Ayah, Sir. Ayah ya. Ayah subjeknya. Memasak ini sebagai Predikat, Sir. Predikat. Sir. nasi goreng atau objeknya mana? Nasi goreng. Nasi atau goreng aja? Nasi goreng. Iya, Nasi goreng. Ini subjek ya. Ini predikat tadi, ini objek. Nah, ini ibu. Keterangan apa? Lengkap. Ini pelengkap Subjek. atau keterangan? Ibu Objek, Sir. Objek. Ibu. Oh, ibu objek, Sir. Oke. Objek, Sir. Ibu objek. Di dapur tempat, Sir. Nasi gorengnya apa? Objek. Objek, Sir. Objeknya ada 2 gitu dalam satu kalimat dan berdampingan seperti itu. Ibu subjek. Ibu subjek. Predikatnya mana? Biasanya kalau ada subjek tuh wajib ada predikat. Ayah memasak. Sir. Ibu objek, Sir. Oh gitu. Berarti ini ibu objek ya? Iya, Sir. Iya, Sir. Ya. Oke. Nah, sekarang ini aja. Kalau kita bingung semisal, ini kan kebingungan kita. Sebenarnya ibu ini apa? Objek kah? Pelengkap kah? Kan gitu. Cara mengujinya adalah kita ubah pola kalimatnya. Ini kan dimasak. Kita ganti verbanya jadi verba pasif. Atau kata kerja pasif jadi dimasak. Coba, bisa nggak si ibu ini di depan letaknya? Coba ada yang mau coba? Tanpa ada penambahan kata, ibu bisa nggak di depan? Halo? Ibu, Ibu? nasi goreng dimasak ibu untuk ayah di dapur. Enggak. Ibunya yang di depan. Bisa nggak? Ibu di dapur Ibu di Ayah. dapur. memasak nasi goreng Sulit untuk ya? ayah. Jadi Kayaknya- kalau misalnya ibu di awal nih, berarti kan ayah pindah ya. Ibu dimasak ayah, gitu jadinya kan? Atau ibu dimasak nasi goreng, nggak berterima kan? Tidak, Sir. Nggak bisa kan Nggak, si Sir. Iya, nggak bisa kan si ibu ini letaknya di depan. Kalau dipasifkan mentok-mentok si nasi gorengnya. Nasi goreng dimasak ayah untuk ibu di dapur. Seperti itu kan, berterima jadinya. Maka si ibu ini adalah pelengkap. Jadi kurang lebih seperti inilah. Ayah subjek, memasak predikat, nasi goreng objek, untuk ini konjungsi kata tugas, lalu ada ibu sebagai pelengkap, di dapur sebagai kata tempat.
Nah, yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini sifatnya opsional. Kita udah tahu lah kalau sebuah kalimat ada keterangan, kita udah tahu itu keterangan. Keterangan terbagi atas yang pertama ada keterangan tempat yang merujuk pada tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan sebab akibat atau kausal, keterangan tujuan, dan keterangan syarat. Ini gampang atau ini mudah. Di dalam sebuah kalimat yang jabatan fungsinya sifatnya tentatif atau boleh ada boleh tidak, itu gampang pasti, seperti keterangan dan objek. Adapun yang sedikit menyulitkan di objek itu adalah bagian perbedaan antara objek dan pelengkap. Oke, sampai di sini bisa dipahami materi kita klausa dan jabatan kalimat? Bisa, Sir. Oke, semangat sekali ya. Oke, sekarang kita lihat ini pembahasan soalnya. Tapi jangan lupa ya dibuka psikologinya untuk melihat materi kata dan frasa, oke? Oke, Sir. Oke, Oke, Sir. sekarang kita akan masuk pembahasan soal. Nah, ini kebetulan ada soal, kita akan bahas soal ini. Nah, di soal ini kan yang ditanya penggalan kalimat di atas maksudnya adalah. Nah, coba saya kasih waktu 30 detik. Coba perhatikan pelan-pelan ini kalimat satu ini sebenarnya maksudnya apa. Lalu samakan dengan opsi dan ketemulah jawabannya itu. Coba diperhatikan dulu pelan-pelan. Oke, ketemu? Udah 30 detik tuh. Ketemu? Ada yang berani ngasih tahu jawabannya apa? C, Sir. Oke, ada yang jawab C. Ada C, yang Sir. Iya, Yes, iya. Sir. Oke, jawab C ya. Ada yang lain nggak? Oke, nggak ada ya berarti. Sekarang coba kita perhatikan di sini di soal kan yang ditanya, subjeknya di sini kan wajib pajak ya. Wajib pajak ini siapa sebenarnya? Orang yang menyetor pajak atau orang yang bekerja di kantor pajak? Orang yang Orang yang menyetor. Oke, orang yang menyetor pajak ya. Iya, Sir. Oke, jadi kata kuncinya si wajib pajak ini adalah orang yang menyetor pajak, bukan orang yang bekerja di kantor pajak. Nah, di sini lisan dan atau tertulis. Berarti si wajib pajak ini, kita selaku orang yang wajib membayar pajak, boleh memberikan keterangan lisan dan atau. Jadi boleh salah satunya. Karena kan di sini ada atau ya. Boleh keduanya, boleh salah satunya. Maka tepatlah jawabannya cacing. Baik keterangan lisan maupun keterangan tertulis atau salah satu dari keterangan tersebut diberikan oleh orang yang menyetor pajak. Maka untuk soal nomor 1 gampang ya. Jawabannya cacing. Sekarang kita perhatikan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini yang ditanya adalah frasa. Nanti silakan dilihat di psikologi untuk mencari tahu sebenarnya frasa ini apa dan apa aja yang dilingkupinya. Oke, tapi sembari itu silakan dikerjakan. Oke, ketemu? Atau saya ubah pertanyaannya. Ingat atau masih ingat nggak sama frasa? Halo? Itu ingat atau nggak menjawab? Ingat nggak? Ingat, Sir. Apa itu frasa? Frasa adalah kalimat yang tidak memiliki predikat. Frasa, nak. Kalimat-kalimat. Jadi beda ya. Bisa masuk tadi. Sebenarnya sederhananya tadi kamu ingin menyampaikan bahwa frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki lebih dari satu jabatan fungsi, kan seperti itu, atau jabatan kalimat. Nanti coba kita bahas, tapi itu ini kita jawab dulu nih nomor 2-nya. Baru nanti kita akan coba bahas lebih rinci mengenai frasa. Kebetulan sepertinya sempat nih waktunya. Oke, kalau semisal kalian dihadapi atas pertanyaan seperti ini, kalian lupa apa itu frasa, kalian bakal jawab yang mana, nak? A, Sir. Ada yang jawab A. Ada yang jawab D, D Sir. sama D. D. Ada yang jawab C. Ada yang jawab E, ada yang jawab semua berarti. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Di sini kan dia bilang, atau di soal kan mengatakan pengusaha garmen yang berjenis kelamin wanita. Berarti wanita pengusaha garmen kan?
Iya, Sir. Maka jawabannya D. Sir. D. D sama E. Enggak. Oh iya sama ya. Oh iya benar, D sama E. Wanita pengusaha garmen. Oke, sama ya. Nah, kita perhatikan kenapa opsi A tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh soal. Di soal kan bilang pengusaha garmen yang berjenis kelamin wanita. Kalau yang A ini maksudnya apa? Yang wanita itu garmennya, Sir, bukan pengusahanya, Sir. Iya, benar. Ini garmen kalau saya tidak salah tekstil ya. Jadi si pengusaha ini khusus membuat garmen untuk wanita, seperti itu kan? Nah, kalau yang opsi B, pengusaha wanita garmen. Ini tidak logis, aneh. Ya kan? Pengusaha wanita Iya, garmen Sir. ini bisa pengusaha yang berjenis kelamin wanita, bisa juga yang wanita garmen tadi seperti opsi A. Jadi ini nggak logis atau ambigu lah seperti itu. Kalau yang opsi C, garmen pengusaha wanita ini juga nggak masuk kan. Jawaban untuk nomor 2 adalah D dan E. Oke, kita lihat soal yang terakhir, baru nanti kita bahas frasa ya, sedikit saja, biar lebih paham lagi. Nah, untuk nomor 3, ini lebih ke kejabatan kalimat. Kalimat di atas berpola serupa atau berpola sama, berstruktur sama dengan kalimat. Jadi yang kalimat 3 ini antara A sampai E, mana nih yang sama gitu polanya? Coba. D, Sir. D, Sir. D, Sir. B. D, Sir. D. Dodol, Sir. D. D. Dodol, Sir. Dodol ya. Oke, dodol ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Sebenarnya pola dodol sama pola kalimat ini sama nggak? Oke, kita lihat. Kualitas sumber daya manusia yang tangguh, yang ini sebagai perluasan ya. Perluasan dari si kualitas sumber daya manusia. Lalu ada perincian di sini. 1, 2, ada perincian lah pokoknya ya. Ini polanya nih. Berdaya saing tinggi merupakan, nah ada kopula. Ini namanya kopula. Nah, kopula itu adalah kata kerja yang merujuk pada definisi. Ini kopula. Ada kopula. Oke, sekarang kita perhatikan yang opsi D. Oke, ada perluasan ya. Ada perincian juga nih. Nah, ada kopula juga adalah. Maka paslah jawabannya dodol. Pintar. Oke, sekarang coba kita beralih ke si frasa tadi. Sepertinya ada beberapa yang masih belum ingat. Kita tahu sebenarnya, tapi barangkali lupa ya. Nggak apa-apa. Ini kita bahas dulu sedikit, kebetulan ada waktunya. Nah, jadi frasa itu sederhananya dapat kita artikan sebagai gabungan dua kata, jadi lebih dari satu kata ya, dua kata atau lebih, yang menduduki satu jabatan kalimat. Ini contohnya. Ayah saya membeli mobil baru. Nah, coba kita kerjain sama-sama yuk. Mana subjeknya? Ayah, Sir. Ayah, Sir. Ayah subjek ya? Iya, Sir. Ayah saya, Sir. Ayah, Ayah. Sir. Ayah saya atau ayah saja? Ayah saya, Ayah, Sir. Ayah saya ya. Oke, ini subjek. Predikatnya? Membeli, Sir. Membeli, Sir. Oke. Sip. Nih, kalau ini apa? Objek, Objek, Sir. Sir. Objek. Mobilnya aja objek atau barunya ikut juga? Mobil baru. Mobil baru, Sir. Mobil baru ya. Oke, berarti ini objek ya. Iya, Sir. Karena mobil baru ini, kok gini objeknya? Bentar ya. Ini objek. Aduh, jeleknya. Pokoknya nanti diperbaiki. Nah, di sini ada ayah saya membeli mobil baru. Sekarang kita perhatikan nih. Ini dia. Benar berarti kalian kan? Ayah saya membeli mobil baru. Nah, di sini pengertiannya adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu jabatan kalimat. Jabatan kalimat tadi ada apa aja? Ada subjek ya kan? Terus ada predikat, ada objek, ada pelengkap. Tadi udah kita samain pelengkap dan objeknya. Lalu ada keterangan. Nah, di sini ada 3 jabatan fungsi nih. Ada subjek,
ada predikat, dan ada objek. Pertanyaan saya adalah, di jabatan fungsi mana yang terdapat gabungan dua kata atau lebih? Di subjek dan objek. Oke, ini Objek, pintar. sir. Di subjek dan di Objek, sir. Berarti dalam kalimat ini terdapat dua frasa. Frasa yang pertama ayah saya, frasa yang kedua mobil baru. Bisa Mobil ya, baru, gampang ya? Gampang kan? Gampang. Iya, gampang. Jadi kalau kita semisal udah mulai nanti masuk ke dalam ujian-ujian UTBK tuh, biasanya soal-soal seperti ini kemungkinan akan masuk. Tapi saya tidak tahu ya perkembangan di tahun kalian nanti, kan masih kelas 11 ya. Tapi tren ini adalah salah satu soal-soal tren yang biasanya dimunculkan, baik itu di ujian mandiri maupun di ujian UTBK. Nah, nanti untuk jenis-jenis frasa atau perbedaan frasa dan kata majemuk, kalian coba lihat di psikologi ya, sekalian dikerjain tuh tugas yang kemarin dan tugas yang hari ini. Oke? Sir, Sir, maaf Iya, sir. Ya, Saya ingin bertanya sir. ya boleh, silakan. Untuk kuis tadi kan sir bilang untuk kami masih belum ada respon. Nah, mungkin itu dikarenakan kuisnya belum menerima pengiriman jawaban sir. Di Oh, tanggal gitu. 16 dan tanggal 23 belum diizinkan untuk memberi jawaban sir. Terima kasih Oh sebelumnya sir. gitu. Oh baik, terima kasih anak informasinya. Saya juga baru buka psikologi kan, jadi kurang ngerti masalah itu. Nanti coba saya perhatikan lagi ya. Iya, baik, Tapi memang udah diakses ya. Maksudnya kalian udah masuk ke situ. udah Iya. bisa diakses, cuman belum bisa memulai kuisnya untuk dijawab. Oke. sir. Oke, berarti kekeliruannya di saya ya. Saya pikir kalian nggak ngerespons gitu. Oh, berarti saya yang salah. Maaf ya, nanti saya coba perbaiki. Baik sir, terima kasih sir. Tapi video-videonya bisa diakses kan ya? Maksudnya materinya Bisa. bisa diakses ya? Bisa sir. bisa, Sir. Oke, jadi ini nanti silakan dilihat, dan nanti di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan lainnya lah, ini bakal kita uji, bakal ada nanti kuis mini yang akan melingkupi keseluruhan materi yang udah dibahas. Oke? Oke sir. Oke. Sekarang nih ada satu soal lagi, baru nanti kita kelar. Ini adalah soal minggu lalu, atau soal dengan materi minggu lalu, yaitu kalimat efektif. Masih ingat ya? Kalimat efektif. Oh, nggak ada lagi. Oh, di kuisnya kalimat efektifnya. Ini satu soal lagi nih kita bahas. Ini udah dijawab lah. Yang ini aja. Nah, untuk nomor 5 kan yang ditanya adalah perluasan dari kalimat dasar gitu ya. Ini kalimat panjang ini sebenarnya berasal dari satu kalimat yang pendek. Nah, itu yang ditanya di soal ini. Dan di antara opsi ini mana nih kalimat pendeknya? Coba dijawab. B sir. Oke, ada yang jawab B. Ada jawaban yang lain? Kalau tidak ada, berhubung waktunya juga sudah habis, kita coba bahas ya, apakah benar B. Nah, di sini kan yang di kalimat panjang ini dikatakan bahwa udara yang ini kan perluasan ya. Biasanya kalau perluasan ini tidak masuk ke dalam si kalimat dasarnya. Jadi ini tidak masuk. Tapi biasanya ada satu kata atau dua kata setelah yang harus masuk ke dalam si subjeknya. Ini kan subjek ya, ini kan perluasan subjek. Udara yang kotor karena debu ataupun sisa pembakaran ini semua subjek. Nah, ini subjek. Tapi intinya adalah udara dan harus masuk keterangannya. Ini udara yang bagaimana? Udara yang kotor. Maka udara kotor sebagai subjek menyebabkan sebagai predikat kadar oksigen berkurang sebagai objek. Maka kalimat dasarnya atau kalimat intinya adalah udara kotor menyebabkan kadar oksigen berkurang. Maka jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah si bola. B. Oke, berarti itulah pembahasan untuk hari ini. Jadi nanti coba saya perbaiki psikologinya dan nanti silakan diakses ya anak ya untuk pembahasan kata dan frasa. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau didiskusikan nggak? Insya Allah paham, Sir. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama.